Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriwahyuni dengan NIM 2008853 dari Pendidikan Ekonomi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bisnis plan yang sudah saya buat dalam tajuk Japri Jadi Pengusaha Mandiri mengenai hampers yang sudah saya rancang. Mari kita ikuti terus videonya sampai akhir. Nah, di era perubahan 5.0 ini, kita harus menjual barang-barang yang sedang trending. Yaps, barang yang sedang viral di media sosial. Istilah Instagramable ini sudah tidak asing kita dengar, bahkan sering kita dengar. Nah, istilah Instagramable ini banyak digunakan ketika era perubahan 5.0 dan juga perubahan menuju era new normal, yang dimana orang-orang hanya berada di rumah saja, sehingga penggunaan sosial media itu sangat meningkat. Jadi, apapun bentuk produk yang kita jual harus memiliki nilai estetika dan cocok dengan para pengguna sosial media yang selalu update setiap waktu, apalagi dalam keadaan pandemi. Nah, dengan latar belakang keadaan kita di era perubahan 5.0 dan juga tetap berada di rumah saja, saya memilih menjual produk hampers. Yaps, hampers dengan nama happysmile_colaro_id. Nah, hampers ini berisi 3 kudapan makanan yang berbahan dasar dari daun kelor. Yang pertama ada dessert box. Dessert box ini banyak digemari oleh setiap kalangan karena memiliki lapisan-lapisan yang sangat lezat dan juga unik, apalagi dicampur dengan daun kelor yang sangat menyehatkan. Yang kedua ada cookies. Rasa cookies itu selalu banyak digemari oleh setiap kalangan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah teh daun kelor. Nah, teh daun kelor ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Padahal teh daun kelor ini memiliki segudang manfaat. Yang pada intinya, produk yang saya tawarkan itu adalah hampers estetik dengan berbagai hiasan. Nah, yang dimana berisi 3 kudapan. Nah, dalam pembuatan produk yaitu hampers, saya menganalisis keunggulan dan juga menganalisis apa saja sih hal yang unik dari produk yang saya jual. Untuk keunggulannya sendiri, produk-produk yang saya buat pastinya dibuat dengan bahan yang berkualitas dan juga bahan yang sudah diukur sesuai dengan takarannya, sehingga rasa manis dan juga bahan-bahan yang lainnya dapat dipertanggungjawabkan. Cita rasa yang enak dan juga tidak membuat bosan jika dikonsumsi secara sering, karena mengandung kesehatan dan juga bahan-bahan dasarnya itu sudah berada pada takaran yang tepat dan tidak berlebihan. Setelah membicarakan keunggulan dari produk hampers yang saya buat dengan 3 kudapan yang sangat lezat, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih keunikan yang ada dalam produk saya. Yang pertama, pastinya berbahan dasar daun kelor. Kita dapat menghitung berapa banyak sih orang-orang yang menjual bahan dasar tersebut, karena memang daun kelor itu sekarang sudah sangat langka dan bahkan sudah sangat ditinggalkan, meningkatkan imun kita di kala COVID-19 ini. Selanjutnya, keunikan yang kedua adalah teh daun kelor kita ini pasti sangat mudah dinikmati oleh setiap kalangan. Nah, kalangan anak muda pun akan menyukai cita rasa teh daun kelor ini karena memiliki wangi yang khas dan juga aroma yang dapat dijadikan sebuah aromaterapi ketika berada di rumah saja. Nah, keunikan yang terakhir adalah setiap pembelian kotak hampers, di dalam kotak hampers itu akan saya sisipkan makrame yang saya buat oleh tangan saya sendiri. Nah, perbandingan produk saya dengan produk lain yang pertama adalah berbeda dengan makanan yang lainnya yang biasanya menggunakan pengawet. Kudapan yang saya jual ini sama sekali tidak menggunakan pengawet. Yang kedua, harganya lebih murah karena bahan yang digunakan membeli langsung dari pihak grosir yang terpercaya. Yang ketiga, produk juga bukan hanya mengutamakan cita rasa, namun memperhatikan kesehatan pelanggan dilihat dari takaran yang sudah dicocokkan, tidak terlalu manis, dan memiliki tambahan bahan yaitu daun kelor yang sangat menyehatkan. Yang keempat,
Biasanya dessert box atau cookies dibuat dengan coklat dan rasa manis yang berlebihan. Maka saya ingin membuat dessert box dan cookies yang rendah lemak, rendah gula dengan campuran daun kelor. Yang kelima, biasanya penjualan hampers dengan makanan itu pihak pembeli yang datang ke toko atau gerai. Nah, berbeda dengan saya yang memanfaatkan ojek online dan pengirimannya pun dilakukan secara cepat dan tepat sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Nah, yang keenam, saya akan mengutamakan etika dalam berbisnis karena banyak penjual yang tidak ramah terhadap pelanggan. Nah, maka dari itu saya akan sering menanyakan bagaimana keluhan pelanggan, apresiasi pelanggan, dan juga bagaimana sih aspirasi pelanggan terhadap produk saya yang saya lakukan dengan memanfaatkan sosial media yaitu Q&A di Instagram. Nah, untuk jumlah produksinya dari setiap pembuatan hampers tersebut, saya membuka maksimal 15 slot atau 15 paket maksimal pemesanan dari kotak hamper tersebut. Lalu dilakukannya itu secara sistem pre-order sehingga tidak ada barang yang ready stock. Nah, untuk pemesanan di hari-hari spesial seperti hari Natal, hari Lebaran, saya menjual produk ini secara online, jadi tempat penjualannya itu adalah platform digital. Yang pertama, mengupload foto produk dari hari Minggu sampai hari Rabu melalui WhatsApp dan membuka open PO untuk produksi hari Kamis sebanyak maksimal 15 paket. Lalu yang kedua, saya mengupload foto produk di Instagram @happytosmile_colorado.id atau dewsr___ sebagai salah satu lapak jualan saya melalui platform digital memanfaatkan teknologi. Kegiatan utama saya atau key activity saya selama menjalankan produksi ini adalah yang pertama, membeli bahan. Saya dibantu oleh kedua orang tua saya untuk membeli bahan-bahan dari ketiga kudapan tersebut. Lalu yang kedua, promosi dilakukan oleh saya dan juga kenalan influencer di platform media sosial. Lalu ada pembuatan konten video yang dibuat oleh saya sendiri. Yang keempat ada posting feed di Instagram dilakukan oleh saya dan juga kenalan influencer di platform media sosial. Yang kelima, foto produk yang dilakukan oleh saya dan juga reseller. Yang keenam, menghubungi influencer itu dilakukan oleh saya pribadi. Yang ketujuh, menyimpan kontak customer itu dilakukan oleh saya dan juga reseller saya yang terpercaya. Yang kedelapan, bersikap ramah yang dilakukan oleh saya dan juga setiap reseller saya. Nah, untuk membeli bahan yang berkualitas dan membuat isian hampersnya, saya mengutamakan higienis dan juga kebersihan. Membuat konten video promosi, maka saya harus belajar bagaimana cara membuat konten yang baik dan sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Untuk sumber daya yang saya gunakan dalam kegiatan usaha saya, yang pertama adalah saya pastinya harus memiliki alat. Yang kedua, memiliki bahan. Dan yang ketiga, untuk tenaga kerja saya dilakukan oleh saya sendiri. Namun selanjutnya, kita akan membahas target konsumen dari kegiatan usaha saya. Yang pertama, yang pastinya karena penjualannya secara online, saya menargetkan para pengguna platform digital seperti pengguna Instagram atau followers Instagram. Yang kedua, teman atau sahabat dekat seperti teman SMP dan juga teman SMA serta teman-teman kuliah yang berada di luar kota. Yang ketiga, sahabat atau teman dari kedua orang tua, karena itu bisa dijadikan salah satu cara saya untuk mengembangkan usaha saya di kalangan orang-orang dewasa. Dan yang keempat adalah target yang berulang tahun. Untuk strategi pemasaran, produk yang saya jual adalah dessert box, cookies, dan juga teh kelor. Dan untuk harga jual, dijualnya itu ada yang per paket dan juga dijual satuan. Nah, saya juga menggunakan beberapa teknik promosi untuk meningkatkan daya jual terhadap produk saya. Yang pertama, menggunakan promo musiman. Promo musiman ini seperti melakukan pemesanan khusus untuk Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan juga hari-hari spesial. Lalu yang kedua, adanya flash sale. Yang ketiga, memberikan bonus. Selanjutnya, ada pemanfaatan berbagai platform untuk promosi. Lalu yang kelima, ada mengadakan giveaway pada saat-saat tertentu. Dan yang terakhir, saya menggunakan influencer.
Setelah kita memahami bagaimana strategi pemasaran untuk produk saya, yaitu produk Hampers Happy Smile _color ID, kita akan membahas mengenai rencana keuangan. Nah, untuk rencana keuangan sendiri saya jelaskan langsung melalui gambar ya, untuk memperjelas secara rinci. Baik, untuk rencana keuangan yang pertama, untuk biaya peralatan dan biaya memulai. Untuk saya pribadi, peralatan itu sudah tersedia di rumah. Dan yang harus dibeli itu antara lain paling adalah gas. Lalu selanjutnya ada biaya operasional. Untuk biaya operasional, yang pertama adalah biaya membeli bahan-bahan menggunakan motor. Saya menggunakan anggaran untuk 1 liter bensin setiap pembelian bahan-bahan tersebut, yaitu sebesar 6.500. Lalu ada biaya menggaji untuk 3 orang dan ada biaya untuk listrik. Total dari biaya operasional sendiri adalah 112.500. Lalu setelah kita membuat anggaran untuk biaya operasional, saya juga membuat biaya untuk bahan-bahan. Nah, untuk bahan-bahan terdiri dari 3. Yang pertama adalah biaya untuk packaging. Biaya untuk packaging totalnya adalah 60.000. Bahan untuk dessert box 183.500. Bahan cookies sebesar 45.000 dan bahan teh kelor sebesar 15.000. Untuk total biaya produksi sebesar 303.500. Lalu setelah itu biaya promosi dan juga pembelian tools followers sejumlah 100.000. Jadi total rencana keuangan yang harus saya dapatkan dalam memenuhi kebutuhan produksi saya yaitu sejumlah 541.000. Nah, untuk biaya 541.000 ini adalah biaya produksi yang dapat digunakan untuk 1 bulan atau 4 kali produksi yang akan menghasilkan sekitar 55 kotak hampers. Selanjutnya, setelah kita memahami rencana keuangan, lalu kita membahas modal. Untuk modal sendiri saya terbagi 2 ya. Diperolehnya itu dari modal sendiri sebesar 250.000 dan modal meminjam dari orang tua sebesar 291.000. Dan totalnya adalah 541.000. Jadi untuk modal saya meminjam sebagian dari orang tua. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.